Lukas pasal pertama ayat 39 sampai 45. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah dalam kehidupan kita. Amin. Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Dan kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yang kecil beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bicara soal kecil, semua yang kecil itu biasanya tidak menguntungkan. Lawan kata dari kecil itu apa? Besar. Ya, semua orang senang yang besar. Saudara suka hadiah yang besar apa yang kecil? Tergantung. Lihat dulu isinya apa, begitu ya. Kalau isinya emas, mau yang besar apa yang kecil? Kalau isinya uang, mau uang besar atau uang kecil? Ya, semua suka yang besar. Kita naik mobil, ya, kita naik mobil yang badannya besar, kakinya panjang, biasanya didahulukan. Kalau yang badannya kecil, diselip-selipkan gitu ya, duduk di antara yang besar. Bapak Ibu, yang kecil itu bisa berarti muda, sedikit, tidak penting, atau tidak berharga. Next slide-nya ya, tolong. Yang kecil itu seringkali diabaikan dan dianggap tidak penting. Anak muda waktu menyampaikan pendapatnya sering diomongin, ya, kamu masih kecil, kamu masih muda, belum makan asam garam kehidupan. Diremehkan, ya. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, dalam hidup sehari-hari, kecil itu seringkali tidak mendapat tempat atau diabaikan, diremehkan, dipandang sebelah mata, dan tidak diperhitungkan. Namun Allah seringkali memberi kasih karunia justru kepada yang kecil atau kepada mereka yang dipandang remeh dan sebelah mata. Ibu Teresa pernah menulis begini, "Aku hanyalah sebuah pensil kecil di tangan Allah sang penulis yang sedang mengirimkan surat cintanya kepada dunia. Dalam pandangan manusia, yang kecil itu memang tidak berguna dan tidak berharga. Tapi di tangan Allah, yang kecil itu berharga, bahkan dipakai oleh Allah untuk menulis surat cintanya ke dalam dunia ini." Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam pembacaan Injil Lukas pada hari ini, kita melihat dua tokoh yang diremehkan sesamanya, tetapi dipakai oleh Allah untuk menjalankan rencana keselamatan Allah kepada manusia berdosa. Siapakah dua tokoh ini? Yang pertama adalah Maria. Maria adalah ibu yang mengandung bayi juru selamat. Siapa sih Maria, Bapak Ibu? Kok bisa dia ini dipakai, terpilih jadi ibu juru selamat?
Nah, kalau kita melihat tempat tinggal Maria, Maria itu rumahnya di Nazaret. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26, di situ disebutkan di dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Tahukah saudara kota Nazaret itu seperti apa? Nazaret itu bukan kota terkenal seperti Yerusalem, ya. Nazaret itu hanya sebuah desa kecil di tengah kota Galilea. Penduduknya miskin dan desa itu sendiri dipandang rendah oleh orang-orang Galilea yang ada di sana. Jadi sudah kecil dihina pula gitu ya. Natanael orang Galilea ketika mendengar Yesus tinggal di Nazaret, dia rasa aneh. Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Karena Natanael itu orang Galilea, jadi dia tahu seperti apa kota Nazaret itu. Jadi Nazaret itu tempat yang tidak berarti. Tidak pernah ada orang-orang hebat muncul dari Nazaret. Dan tidak pernah ada hal-hal baik itu muncul dari Nazaret. Tapi saudara-saudara, Allah tidak mempedulikan di mana Maria itu tinggal. Allah tidak peduli kalau Maria itu miskin. Allah tetap memakai dan memilih Maria dari desa kecil yang tidak berarti untuk jadi ibu juru selamat. Reformator kita yang terkenal Martin Luther pernah berkata seperti ini. Kita perhatikan di slide-nya, kata-katanya bagus sekali. Tuhan sebenarnya bisa saja pergi ke Yerusalem dan mengambil anak perempuan Kayafas, ya, imam besar Kayafas, yang kaya, cantik, memakai baju yang mewah dan perhiasan yang mahal. Namun Tuhan tidak melakukan itu. Dia memilih seorang yang miskin dari kota yang tidak terkenal, yakni Nazaret. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kecil beroleh kasih karunia, itulah Maria. Tokoh yang kedua adalah Elisabet. Siapa Elisabet? Elisabet adalah perempuan mandul yang seringkali mendapatkan cibiran dan hinaan. Bahkan dia sering dihakimi karena kemandulannya. Kamu punya dosa apa sampai bisa seperti ini, ya? Ada dosa yang disembunyikan, ada dosa turunan yang harus kamu tanggung. Seperti itu penghakiman yang dialami oleh Elisabet. Elisabet sering dipandang sebelah mata karena kemandulannya. Dan Elisabet itu mandul bukan setahun, 2 tahun, bukan ya. Tapi dia mandul itu sampai lansia, sampai tua, sampai lanjut usianya. Sebab itu Zakaria susah sekali percaya ketika disampaikan pesan Tuhan kepadanya dalam Lukas 1 ayat 18. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Mandul, lansia, dan bukan orang berduit. Seharusnya kondisi ini tidak mungkin dipilih Tuhan. Harusnya seperti itu menurut pandangan manusia. Tetapi Tuhan memilih Elisabet untuk mengandung dan melahirkan bayi yang kelak akan membuka jalan bagi kedatangan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Yang kecil beroleh kasih karunia. Itulah Elisabet. Bagaimana kedua wanita ini meresponi kasih karunia Tuhan? Nah, ini yang harus kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Karena inilah yang paling penting dalam hidup kita. Banyak orang Kristen mendapat kasih karunia Tuhan, tapi tidak semua orang Kristen itu bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan dan menghargai kasih karunia Tuhan itu. Tidak sedikit orang Kristen yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Kita akan belajar dari Elisabet dan Maria bagaimana mereka meresponi kasih karunia Allah. Yang pertama,
Dari Elizabeth kita diajar untuk meresponi kasih karunia Tuhan itu dengan rendah hati dan ketulusan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu kali Maria itu menjenguk Elizabeth. Jadi antara Maria dan Elizabeth ini ada hubungan saudara, begitu ya. Maria dan Elizabeth itu usianya terpaut jauh ya Bapak Ibu. Maria itu masih muda, usianya masih sekitar belasan sampai 20 tahun. Sedangkan Elizabeth udah sekitar 60-70 tahun. Ya, jadi generasi lansia dengan generasi yang masih sangat muda sekali. Tapi meskipun Maria masih muda, Elizabeth itu bisa menghormati Maria. Elizabeth tahu kalau Maria itu bukan wanita sembarangan. Dia dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu bayi juru selamat. Sebab itu Elizabeth berseru, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Pengakuan Elizabeth ini merupakan pengakuan yang pertama bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pengakuan yang diucapkan bahkan sebelum Yesus lahir. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau Elizabeth itu merendahkan dirinya setelah mendengar salam dari Maria. Mengapa Elizabeth mau merendahkan dirinya? Karena Elizabeth sadar siapa dirinya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, dia tetap selamanya jadi perempuan yang dicibir karena mandul. Di sini Bapak Ibu Saudara, Elizabeth mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu memperhatikan hambanya dan segala sesuatu itu adalah mungkin bagi Tuhan. Yang kecil itu sering terabaikan, sering tidak dihargai, tapi justru yang kecil itu dapat kasih karunia dari Tuhan. Elizabeth menyambut kasih karunia Tuhan itu dengan rendah hati, dengan sikap yang tulus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rendah hati dan tulus seharusnya jadi sikap dari orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan itu sudah mengaruniakan banyak sekali kasih karunia dalam hidup kita. Kita dapat kasih karunia berupa keselamatan kekal. Kita dapat kasih karunia kesehatan, bahkan kekayaan, keluarga yang harmonis, dan lain sebagainya. Saya pernah bertemu dengan orang Kristen yang tidak setuju kalau kekayaan yang dia punya adalah kasih karunia dari Tuhan. Dia itu kekeh bilang kepada saya, kalau dia bisa sukses, dia punya harta yang banyak, itu karena dia kerja keras. Saya kerja keras Bu Susi, makanya saya bisa seperti sekarang ini, punya harta, ya. Saya bisa menikmati hidup. Coba kalau saya nggak kerja keras, mana mungkin saya bisa seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kerja keras itu jadi bagian hidup kita. Tapi kesuksesan dan kekayaan itu Tuhan yang memberi. Biar kita kerja keras, sikil jadi endas, endas jadi sikil, begitu ya. Tapi kalau Tuhan tidak buka jalan buat kita sukses dan kaya, kita tidak akan bisa jadi sukses dan kaya. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kekayaan kita itu bukan ditentukan oleh seberapa besar kerja keras kita, melainkan oleh berkat Tuhan. Jadi orang bisa kaya raya itu kasih karunia Tuhan. Apalagi kalau dia merintis usahanya dari nol, nggak punya apa-apa. Betul-betul dia mengalami kasih karunia Tuhan di sana. Maka tidak ada yang bisa disombongkan. Yang ada mereka yang sukses harus betul-betul rendah hati dan tulus. Karena kalau bukan Tuhan, mereka tidak akan bisa jadi seperti sekarang ini. Kalau orang-orang yang dapat kekayaan dunia saja harus rendah hati,
apalagi kita yang melayani umat Tuhan. Pendeta Susi Juliana sekarang bisa jadi pendeta, bisa berkhotbah, bisa memimpin umat. Dulunya dia bukan siapa-siapa, saudara-saudara. Saya ini cerita di sekolah minggu saja ya. Guru lain itu kalau cerita bisa sampai 15 menit. Ceritanya mengasihkan ya. Tapi saya 5 menit saja cerita, nggak sampai selesai dan saya nggak tahu. Setelah 5 menit saya mesti ngomong apa lagi. Begitu juga dengan kita semua Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita semua bisa melayani semua kasih karunia Tuhan, rendah hati dan tuluslah melayani sesama. Kalau GKI Rahmani ini bisa berdiri, umatnya bertambah banyak dan bertambah pandai melayani, itu bukan karena para pendeta atau para pendirinya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau datang pendeta tamu ke gereja Rahmani ya Bapak Ibu, kebanyakan komentarnya seperti ini sama saya. Bu Susi, umatnya berapa sih di sini? Sekitar 150 yang aktif kebaktian. Kok bisa ya bangun gereja sebesar ini, katanya. Ya, bisa bangun gereja yang besar, yang bagus, yang megah. Bisa dapat izin gereja lagi ya. Sementara banyak sekali gereja di Cirebon yang tidak bisa mendapatkan izin untuk ibadah. Kok bisa? Karena kasih karunia Tuhan. Jadi GKI Rahmani umatnya itu harus semakin rendah hati, semakin tulus melayani Tuhan. Betul? Hari ini adik-adik kita dari remaja mau dibaptis dan sidi. Kita doakan mereka supaya semakin kenal kasih karunia Tuhan buat hidup mereka. Sehingga mereka ini semakin rendah hati, semakin tulus melayani Tuhan juga ya sesudah menerima baptisan dan sidi. Yang kedua Bapak Ibu, selain Elizabeth, dari Maria kita juga belajar bagaimana meresponi kasih karunia Allah. Maria menanggapi pernyataan dari Elizabeth dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah respon Maria atas kasih karunia Tuhan. Dia puji Tuhan, dia muliakan Tuhan dengan lidah bibirnya, dengan hati dan segenap jiwanya. Maria ajak jiwanya untuk memuliakan Allah. Maria lihat dirinya itu tidak berarti karena dia miskin. Tapi Allah sudah mengistimewakan Maria. Maria itu memuji Allah karena bagi Maria Allah itu betul-betul jadi sumber berkat buat kehidupannya. Maria itu memuji Tuhan karena untuk sebuah karya yang maha besar, Allah itu berkenan memakai dirinya. Itulah respon Maria atas kasih karunia Allah. Pujian, kemuliaan, syukur disampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kapan terakhir kali kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah berkenan memakai kita jadi saluran berkatnya? Kapan? Kapan terakhir kali kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah memanggil dan memilih kita jadi majelis, jadi pengurus, jadi pelayan di gereja ini? Kapan terakhir kali kita bersyukur karena bisa melayani orang tua kita yang sudah lansia, keluarga kita yang sakit, ya, atau saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan? Kita kadang lupa memuji Tuhan dan bersyukur karena Dia memilih kita. Sekalipun kita ini kecil, kita ini tidak punya status sosial yang besar, tapi Tuhan berkenan untuk memakai kita, melayani Dia. Yang sering kita syukuri sehari-hari adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi, kesuksesan kita saja. Kita lupa kalau kita bisa seperti sekarang ini karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kadang kita sering berkata, kalau nggak ada saya, GKI Rahmani nggak bisa seperti sekarang ini. Kalau nggak ada saya, keluarga saya nggak bisa kaya seperti sekarang.
Kalau nggak ada saya, si A, si B, si C nggak bisa sukses seperti sekarang. Kalau tidak ada saya, ini adalah pernyataan orang Kristen yang tidak kenal kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak mengajar kita untuk menyombongkan diri ketika kita beroleh kasih karunia Tuhan. Mari kita belajar seperti Maria, terus memuji Tuhan, terus bersyukur, muliakan Tuhan. Hari ini kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, saudara-saudara seiman, kita beribadah bersama, makan bersama. Semua kasih karunia Tuhan. Pujilah Tuhan, bukan puji diri kita. Muliakanlah Tuhan, bukan hanya memuliakan diri kita terus menerus. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Bagi kita yang merasa diri tidak bisa apa-apa, kita ini kecil, kita ini muda, kita ini tidak pinter, kita ini tidak punya talenta, nggak perlu minder Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu cari yang mau melayani, mau dipakai oleh Dia. Bukan cari yang mampu, bukan cari yang hebat, tapi cari yang rendah hati, cari yang tulus mau dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik kita yang mau dibaptis dan disidi ada 5 orang dari remaja, ya. Ada Mario Nadine, anak Pak Henrianto, ada Ren, anak Pak Oki Bulisa, ada Jose, ya, ada Go Evan. Mereka dulunya adalah anak-anak sekolah minggu Rahmani. Waktu kecil, Ren ini pemalu bener ya, suka ngumpet di belakang rok mamanya. Kalau dipanggil suruh nyanyi nggak mau, pemalu sekali ya. Siapa yang sangka sekarang pinter nyanyi ya, suaranya bagus, bisa jadi berkat melayani Tuhan di tempat ini. Mario itu dulu pendiam sekali ya, nggak ditanya nggak ngomong. Sekarang gimana? Ya masih pendiam sih. Tapi siapa yang sangka sekarang pinter main bass ya. Banyak talenta karunia dari anak-anak sekolah minggu kita. Mereka masih kecil, tapi punya banyak potensi. Kalau Ibu Lisias bilang mutiara berharga ya. Banyak mutiara di dalam diri saudara-saudara semua. Dalam diri anak-anak remaja ya, Bapak Ibu lansia sekalipun punya mutiara berharga, mutiara terpendam yang harusnya bisa terus dipakai untuk melayani Tuhan jadi berkat di tempat ini. Dulu kita boleh nggak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa, tapi oleh kasih karunia Tuhan kita ini bisa berubah jadi lebih baik, bertalenta jadi berkat. Sebab itu jangan pernah lupa kita memuji dan memuliakan Tuhan. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadikan Soli Deo Gloria ini sebagai moto, prinsip hidup kita. Sehingga kita ini di hadapan Tuhan menjadi orang yang sadar diri. Saya ada karena kasih karunia Tuhan. Saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Saya tidak perlu minder, saya tidak perlu merasa tidak berguna. Saya adalah sebagaimana saya ada sekarang karena kasih karunia Tuhan, dan saya bisa terus hidup jadi berkat memuliakan Tuhan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Amin.